Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sahabat Mekatronika Manakara, pada kesempatan kita kali ini kita akan coba untuk belajar bagaimana cara mendesain rangkaian layout PCB dari rangkaian Reaper motor menggunakan IC Hybrid BTS 7960B. Di mana untuk rangkaian ini biasa digunakan untuk mengontrol motor DC dengan arus yang cukup besar. Untuk aplikasi yang kita gunakan untuk menggambar yaitu Eagle 96.2. Oke, untuk bagaimana langkah-langkah detailnya, mari simak langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kita buka aplikasi Eagle. Klik kanan, open. Nah, jika sudah muncul dari control panel, pada bagian file, kita pilih new project. Kita buat project, yaitu rangkaian Reaper BTS 7960. Kemudian klik kanan, kembali, kemudian pilih new schematic. Nah, pada area inilah nanti kita menggambar skematik terlebih dahulu. Langkah-langkahnya, kita tambahkan komponen, kita pilih icon add part, kita pilih library frame, kita pilih DIN A4L. Oke, kita letakkan pada koordinat 0,0. Nah, ini area nantinya digunakan untuk sebagai batasan dalam menggambar rangkaian dengan ukuran A4 ya, jika kita print out. Kemudian kita tambahkan komponen ke dalam frame ini. Yang pertama, komponen yang kita gunakan itu adalah konektor. Kita pilih konektor PTR 500. Nah, di sini kita pilih kembali AK500-2. Banyak jenisnya, kita pilih yang jenis AK500-2. Klik OK, kemudian kita tempatkan. Untuk memutar kita bisa klik kanan. Kita letakkan di sini. Kita letakkan di sini satu. Kemudian ini nantinya kita hubungkan ke motor DC, sedangkan ini ke supply motor. Bisa juga kita tambahkan untuk supply rangkaian. Satu buah. Umpamanya di sini. Ya. Kemudian kita tambahkan konektor lagi untuk nantinya kita hubungkan ke controller. Kita pilih pin head ya. Pin header atau pin head. Kita pilih yang 1x8. Ini ada dua model. Footprintnya kita pilih yang atas ini, yang lurus. Jangan yang bengkok. Kalau yang ini bengkok, kalau ini yang lurus. Ini 1x8. Kita pilih OK. Kemudian kita letakkan di sini. Kita putar arahnya. Oke. Selanjutnya kita pilih komponen IC. IC buffer. IC buffer 74HC244. Kita cari di sini. 74XX. Nah, di sini di 74HC244 yang ini kita pilih jenisnya. Ya, yang ada PTH ini yang lubang, ada juga yang SMD. SMD ada yang S020, ada LC. Kita pilih yang SMD. Ya, SMD. Kita pilih OK. Kita letakkan di sini.
dengan di sini. Ini 20 pin terbagi dua bagian ya. Ini terbagi dua bagian. Ada IC 1A, IC 1B, tergantung mana yang kita mau pakai nantinya. Tapi kita keluarkan saja dulu semua. Kemudian IC kedua ya, yaitu IC driver. Nah, di sini berhubung IC drivernya belum ada, ya kita tambahkan dari luar. Kita buat library-nya manual, baru kita tambahkan masuk ke dalam rangkaian. Caranya kita pilih browse, kemudian kita masuk di tempat penyimpanan library yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini sudah saya desain IC BTS 7960. Kemudian open. Setelah itu kita close. Nah, nanti kita cari di sini. Nah, ini sudah masuk di dalam daftar library. Kita pilih. Nah, ini adalah simbolnya dan ini adalah desain dari footprintnya. Oke, kemudian kita klik, baru kita letakkan di sini. Ada dua buah IC yang kita butuhkan ya untuk rangkaian ini. Ini untuk port watt-nya, ini nanti untuk reverse-nya ya, untuk gerak maju dengan mundurnya. Oke, kita stop. Komponen selanjutnya yang bisa kita tambahkan, kita letakkan ini di bawah dulu, berupa kapasitor. Kita cari di RCL. Di RCL kita pilih C Polus. Yang warna merah ini adalah footprint. Maaf. Yang warna merah ini adalah SMD. Kapasitor SMD yang kita gunakan yang PTH yang berlubang. Nah, kita pilih yang Cepol US 2 strip 5, di mana gridnya ini 2 mm, diameter bodinya ini adalah 5 mm. Jadi kita bisa lihat detailnya di sini. Kemudian kita klik OK. Kita letakkan di sini satu buah untuk filter tegangan input PCC dengan tegangan suplai motor. Kemudian setiap IC kita beri satu kapasitor. Ini juga kita tambahkan satu buah kapasitor. Ini juga kita beri satu buah kapasitor. Selanjutnya kita ambil resistor. Nah, ini kita gunakan yang 1/4 watt ya. Ini gridnya ini lebarnya 7,5 mm. 7,5 mm antara kaki satu dengan yang kedua. Ini cukup untuk resistor yang 1/4 watt atau 0,25. Klik OK. Kita letakkan di sini satu buah. Ini untuk indikator nantinya. Kemudian kita letakkan di sini 4 buah. Ini untuk pull down nanti untuk ke controller. Kemudian ini kita beri 2 buah di sini. Oke, untuk indikator kita tambahkan lampu LED. Nah, pilih LED di bagian bawah ini. LED kita pilih yang 3 mm. Kita letakkan di sini. Oke. Nah, ini komponennya sudah keluar semua ya. Jangan lupa kita simpan. Kita save. Nah, kemudian kita tulis nama filenya rangkaian Reaper.
DTS 7960. Ini kita samakan saja, accept. Nah, ini sudah berubah. Selanjutnya kita atur dulu. Oke. Oke. Sudah selesai ya untuk penempatan komponennya. Kemudian kita lanjutkan, kita menghubungkan setiap kaki-kaki komponen. Ya, kita menggunakan tool net. Tool net. Kita tambahkan terlebih dahulu ground. Kita ambil di supply. Ini. Kemudian kita letakkan di sini. Oke, letakkan di sini. Di sini juga ada. Di sini ada. Kemudian PCC kita letakkan di sini. Kemudian untuk membedakan tegangan motor PDD atau PSS, ini sama, PSS juga kita gunakan di sini. Oke. Kemudian kita mulai hubungkan. Kita ambil lagi net, kita hubungkan. Kita klik kiri, hubungkan ke kapasitor, hubungkan ke resistor, resistor ke LED, kemudian LED ke ground. Ini juga ke ground. Ini tegangan sumber. Ya, nantinya ke motor. Kemudian ini ground. Groundnya tidak ada, bisa kita gabung di sini atau kita hubungkan tersendiri. Oke. Kemudian lanjut. Ini ya, ini nantinya ke PSS, ini ke ground, ini juga ke ground. Kita hubungkan ground dulu semua. Oke, ini juga ground. Ini ground. Ini ground. Untuk pin outputnya ini kita hubungkan ke nomor 2. Ini kita hubungkan ke ground semua. Oke. Selanjutnya setelah itu kita mulai dari sini. Ya, ini jadi yang kita gunakan yang ini saja ya dulu ya. Ini nomor 2 kita hubungkan ke nomor 8. Nomor 7 kita hubungkan ke pin nomor 4 IC IC1 ya, 74244. Nomor 6 ini kita hubungkan ke nomor 6, nomor 5 kita hubungkan ke pin nomor 8. Oke, selanjutnya ini kita beri masing-masing cooldown. Maaf, salah tadi yang satu. Kita hapus, caranya hapus seperti ini, kemudian kita perbaiki. Oke, ini kita tidak gunakan ya, nanti kita hubungkan ke ground saja sekalian. Ini A1 kita hubungkan ke ground. Ini juga kita hubungkan ke ground, ke ground. Oke, untuk pin nomor satunya juga kita hubungkan ke ground. Ini terhubung ke PCC. Ini tidak muncul PCC-nya, tetapi kita cek terlebih dahulu, klik kanan, open device. Nah, kita perhatikan pin 20 itu adalah PCC, sedangkan pin 10 adalah ground-nya. Oke, jadi ada dua buah, ya, A dengan B ini, kita close. Jadi dengan
memberi library PCC ya. Pada rangkaian ini dia sudah otomatis nantinya terhubung ke PCC pada bagian IC satu ini. Terus kemudian PSS ya kita kopikan, kita taruh di sini, kemudian kita hubungkan. Oke, oke, ground. Kita copy lagi ini, kita letakkan di sini. Nah, ini terhubung nantinya ke PSS sumber tegangan yang dari konektor X3. Kemudian kita hubungkan ya dripper IC dripper ini ke IC buffer yang pin 18 ini kita hubungkan ke pin input. In H-nya ini kita hubungkan ke sini. Sama dengan ini berarti kita hubungkan. Oke. Oke. Kemudian output, ini outputnya ada dua. Ini kita hubungkan ke konektor output dari motor dan output berikutnya ini ke IC 2. Ini kita hubungkan juga. Ini kita bisa geser. Oke. Kemudian terminal SR kita groundingkan melalui resistor. Kemudian terminal IS, ini juga terminal IS. Nah, terminal IS ini kita hubungkan ke konektor. Nantinya terhubung ke controller juga. Untuk controller yang digunakan bisa menggunakan Arduino maupun menggunakan STM32. Resep perhatikan cek bagian yang belum terhubung. Pin 1. Pin 1 ya kita hubungkan ke PCC. Oke. Oke, ini sudah. Ini ke motor ya. Ini ke motor. Ini controller sudah bisa. Oke. Untuk rangkaian skematik sudah selesai. Untuk nilainya yang belum. Kita tambahkan nilai terlebih dahulu. Nilai itu ini value. Ini nilainya 1K. 1K. Ini sama semua ya, 1K. Ini juga 1K. Ini cooldown-nya ini 1K. Kemudian yang di sini sama 1K. Ini juga 1K. Untuk kapasitor filter ya, ini bisa 10 mikrofarad. Ini juga 10 mikrofarad. Ini untuk input. Pada dasarnya bagian ini untuk KAC kita bisa menggunakan selain elko. Kita bisa menggunakan kapasitor non polar ya. Jadi kita coba ganti saja untuk mengganti
Ini kita coba menggunakan tool replace. Kita pilih RTC-nya tadi apa? RCL, kemudian kapasitor. Ini tadi adalah yang polaritas. Jika non polar ini CU saja, ya. Nah, kita gunakan saja yang non polar, misalnya milar. Nah, ini bisa. Kita pilih OK, kemudian kita klik. Oh, bisa ya. Jadi bukan lagi yang tipe telco. Ini juga kita ganti, tetapi menggunakan milar. Oke. Jadi besarnya mungkin kita bisa gunakan ini adalah 10 nanofarad atau 100 nanofarad, ya. Kemudian ini klik 100 nanofarad, ini juga 100 nanofarad. Oke, selanjutnya kita convert ke PCB dengan cara klik icon generate switch to board, pilih yes. Nah, ini adalah tampilan Windows untuk membuat rangkaian layout PCB. Ini adalah komponen footprintnya, sedangkan ini adalah area PCB yang akan kita tempati komponen. Langkah awal kita atur terlebih dahulu dimensi dari PCB. Caranya adalah kita setting terlebih dahulu bagian grid. Di sini satuannya kita rubah menjadi milimeter. Kemudian kita beri nilai 10. Kemudian kita aktifkan display gridnya. Nah, di sini setiap kotak ya nilainya itu adalah 10 kali 10 mm atau 1 cm. Nah, jika kita atur ukuran PCB-nya tinggal kita tarik. Misalnya kita buat ukurannya lebarnya ini 8 cm, kemudian tingginya kita tarik turun sebesar 6 atau 5 cm. Nah, kita buat tingginya ini 5 cm, 5 kotak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi satu kotak itu kan nilainya adalah 1 cm. Jadi 5 kotak ini adalah 5 cm. Sedangkan lebarnya tadi adalah 8 cm. Nah, setelah ukuran dari PCB telah kita tentukan, kemudian kita turunkan kembali nilai gridnya sebesar 5 mm, kemudian kita klik OK. Nah, kita buat lubang baut spacer. Ini kita pilih hole, kemudian diameter drillnya, lubangnya itu sebesar 3 mm. Kita enter, kita letakkan setiap pojok. 1, 2, 3, 4. Nah, ini digunakan nanti dudukan baut spacernya. Biasanya baut spacer itu diameternya 3 mm. Oke, kita stop. Nah, setelah pengaturan lubang selesai, kemudian kita kembalikan ukuran dipolnya, grid. Kita tetap on kan. Ini dipolnya adalah 50 mil. Ini kalau dirubah menjadi inci sebesar 0,05 inci. Jika kita rubah ke metrik milimeter, ini 1,27. Ini ukuran standar jarak kaki ya. Biasanya menggunakan kelipatan 1,27. Kemudian kita klik OK. Kita perhatikan gridnya setiap kaki itu rata-rata pas berada di pad atau lubang dari kaki komponen.
Ini nanti mempermudahkan pada saat kita wiring. Nah, setelah kita rubah menjadi default, selanjutnya kita pindahkan setiap komponen, kemudian kita atur ke dalam area papan PCB yang sudah kita tentukan ukurannya. Pertama kita pilih konektor. Ini kita atur konektor umpamanya sebelah kiri. Kita letakkan di sini. Kemudian konektor X1 ya kita letakkan di sini. X1 tadi PCC kalau tidak salah ya. Kemudian tegangan sumber motor itu X3. Kita letakkan di sini. Kemudian ini adalah output dari motor. Kita letakkan dulu di sini. Nah, kemudian kita coba atur. Oke, seperti ini sementara. Kemudian kita ambil IC driver. Ini DM1 ya. IC driver 1. Kita letakkan di sini. Ini IC driver 2. Kita letakkan di sini. Kemudian ini IC buffer. Kita letakkan di bawah. Nah, kemudian kapasitor C1 ini kita letakkan di sini. Kemudian kapasitor Elko C2 ini tadi di area sini. Nah, yang perlu kita perhatikan ya, dalam penempatan komponen ini kita kembali ke skematik ya. Usahakan dalam penempatannya ini per grup atau per kelompok. Misalnya IC C1 ini komponen yang berhubungan dengan IC C1 ini adalah resistor dari R5 sampai R2 ya, R4, R3. Jadi nantinya untuk mempermudahkan dalam proses wiring. Selanjutnya C3. C3 ini tadi move. C3 ini kita dekatkan dengan kapasitor ya. Maaf. Kapasitor C3 ini kita dekatkan dengan IC1. Kemudian C4 tadi berhubungan dengan IC2, driver motor 2. Kemudian C5 oke. Ini bisa kita geser. Oke. Selanjutnya ini kita geser turun saja. Resistor ya, R1 ini kita dekatkan dengan kapasitor C1, dekatnya adalah lampu LED. Oke, lampu LED. Mungkin lampu LED-nya kita geser sedikit. Kemudian untuk resistornya ini dari R2, R3, R4, kemudian R5, kita tekan saja. Kemudian R6 itu
dengan R7 ke IC2 tidak salah. IC1 ya. R7 ini IC1. Kemudian R8 dengan R9. Oke. Nah, ini sementara ya, kita cek coba ground, kita lihat ground. Nah, ini ground, ini juga ground semua. Kemudian ini adalah PCC. Oke. Kemudian ini tadi ground, ini adalah P supply. P supply dari motor. Kemudian ini adalah output dari motor, output yang menuju ke motor nantinya ya. Oke. Nah, untuk melihat penempatan komponen bisa juga dilihat dari manufacturing ini. Nah, kita perhatikan jika ada komponen yang berimpit. Untuk label nanti kita di akhir finishing kita bisa perbaiki. Yang terlebih dahulu penempatannya jangan sampai ada komponen yang tumpang tindih. Oke. Nah, setelah proses penempatan komponen selesai, ya selanjutnya kita coba lakukan wiring. Wiring. Ada dua proses wiring ini, bisa manual dan otomatis. Ya, kita coba kombinasikan. Yang perlu kita perhatikan adalah layernya. Ya, untuk bagian atas itu kita menggunakan top. Untuk yang bagian bawah itu kita menggunakan layer nomor 16, yaitu bottom. Di sini kita coba untuk membuat jalur dua layer, atas dengan bawah. Ini yang bagian berwarna merah, komponen yang berwarna merah ini nanti penempatannya pada permukaan bagian atas. Sedangkan ini yang PTH ini, throttle nanti ini dipasang dengan melakukan proses pengeboran. Tentukan terlebih dahulu cara wiring, kita pilih, maaf, kita setting terlebih dahulu ya untuk desain rule-nya. Kita setting bagian clearance. Kita cek wire antara jalur satu dengan yang lainnya, kita tentukan 12 mm. Kemudian pad kita juga gunakan 12 mil, bukan milimeter ya, mil. Antara wire dengan pad, kemudian antara pias dengan wire juga 12, pad dengan pad ini 12, pad dengan apa ini? Ini ya pad dengan pad, ini pad dengan pia, ini juga 12. Pia dengan pia juga 12. Kemudian ini size ya, ukurannya minimal kita gunakan 24 mil. 24 mil. Nah, ini saja yang kita setting size dengan clearance-nya yang utama. Kemudian kita klik apply, kemudian OK. Nah, selanjutnya kita coba wiring manual terlebih dahulu. Yang penting layarnya kita pilih top, kita pilih ini road air wire, kemudian kita pilih ini, kita hubungkan terlebih dahulu. Oke. Kemudian ini
Ini kita hubungkan terlebih dahulu. Kemudian ini sumber ya. Ini kita bisa gunakan bottom, jalur bawah. Ini bebas mau pakai jalur atas, jalur bawah juga bisa. Oke. Selanjutnya, oke. Ini kan jalur bawah yang biru. Kalau yang ini kan IC-nya dari kapasitor ini menuju ke kaki IC ini. Ini kita harus menggunakan yang top ya. Kita hubungkan. Nah, untuk mempermudah ini kita gunakan yang di sini. Oke. Kemudian, nah ini yang utama ya. Terus kemudian ini harus warna merah ya karena terhubung pada bagian atas. Ini sebenarnya ini kapasitor ke sini. Jadi kapasitornya kita pindahkan terlebih dahulu. Oke, ini kita geser. Ini ground PSS. Berarti dari sini masuk ke kapasitor. Dari kapasitor ini masuk ke IC. Oke. Jadi urutannya seperti itu. Berarti ini C5 kita dekatkan dengan kaki pin nomor 7 ya, PSS. Nah, ini nantinya akan terhubung kemari. Kita hubungkan saja. Ini sebenarnya bisa ini ke sini. Ini menggunakan warna biru ya. Oke. Oke. Nah, ini kemari berarti menggunakan layer warna merah atau tanpa atas. Oke. Kemudian, nah ini bisa kita perlebar. Kemudian kita save. Nah, ini secara manual tadinya kita hubungkan. Jika di set secara otomatis bisa juga eh, campuran ya. Kita coba tes. Kita pilih tool. Maaf, sebelum pilih kita setting dulu gridnya ke yang lebih kecil. Berarti sekitar 25, 50 dibagi 2, 25. Kita bagi 2 lagi 12,5. Kemudian kita klik OK. Nah, gridnya akan bertambah kecil ya. Nah, kita coba untuk eh, secara otomatis auto router. Nah, di sini yang kita aktifkan dua saja top. Ini kita pilih bintang. Ini juga bintang. Ini kita pilih medium saja. Auto grid varian max number of. Oke, ini saja yang kita setting. Kemudian kita coba continue. Nah, kemudian kita start. Nah, nanti program akan secara otomatis mencari jalur yang tersisa. Oke, selesai. Nah, ini selesai ya. Berarti selanjutnya kita pilih mana kira-kira variasi yang cocok untuk kita. Oke, kita coba pilih yang ini saja nomor 1.
kemudian kita pilih Njob. Nah, di sini kita perhatikan ini tadi proses secara manual, sedangkan ini yang otomatis. Nah, ini masih perlu editing ya, agar model track dan arah jalurnya itu lebih lebih baik. Kita coba lakukan edit. Selanjutnya setelah proses wiring, kita coba atur posisi labelnya setiap komponen. Kita atur dulu layer settingnya. Kita tampilkan tampak atasnya. Kita bisa di sini ya, top. Nah, kita matikan ini. Kemudian kita klik value juga bisa. T value. Kemudian kita klik OK. Nah, ini R17, R17, R6. 1K nilainya ada di dalam.
Kita tukar ini C5. Pada prinsipnya dalam pengaturan labelnya ini kita usahakan dua arah ya, dari bawah dengan arah samping. Ini nilainya kita coba rubah sedikit. Terlalu panjang ini. IC enggak bisa ya. Coba kita pakai yang ini. Value, kita klik. Nah ini. IC. Oke. Ini juga. Value, kemudian kita klik. Value, kita klik. Ini IC-nya. PTS 7960. Kemudian ini sama, kita tukar. Kemudian ini C2. C1. R1. Kemudian IC R5 kita bisa letakkan di sini. R4. R2. Kita save. Oke, tidak ada yang saling timpa ya. Kemudian untuk label dari konektornya, di sini kita bisa rubah ini. Boleh ya, ini name. IP1 kita bisa tambahkan ini teksnya. Teksnya itu ini konektor ke microcontroller. Kita buat per pin saja. Per pin ya, umpamanya PCC. Nah, untuk layarnya kita pilih T-name atau T-plus ini. T-name. Letakkan di sini. Kita pilih dulu fontnya. Kita pakai vektor. Kemudian ini rasionya kita buat 15. Ini cukup pin 86. Kita letakkan di sini. PCC. Kemudian ground. Oke, kemudian ini adalah ini pinnya adalah RPWM. Sebelah kiri ya. RPWM
Kemudian yang ini R enable. Kemudian ini LPWM. Kemudian ini L enable. Kemudian yang di bawahnya lagi itu adalah RGS. Kemudian LIS. Nah, ini resistornya kita harus pindahkan labelnya. Taruh sini berarti semua. Oke, kita lihat. Oke, labelnya ya. Ini terhubung nantinya ke controller ya. Ke controller. Kita bisa buat mungkin. Controller. Oke, kita taruh di sini. Oke, terus yang bagian atas tadi ini adalah motor ya. Ini berhubung ke motor. Ini bisa mungkin L atau port L. L out. L saja. L. Kemudian ini yang R. Oke. Kemudian ini adalah P motor positif S ya. Terus kemudian di bawah adalah ground. Ini VCC ya 5 volt. Di bawah ini adalah ground juga. Oke. Untuk di bagian bawah kita tulis rangkaian driver motor DC. Ini kita kecilkan ya seperti ini. Kemudian GTS 7960B. Save. Kemudian kita lihat kembali hasilnya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini bisa kita berikan label ya, bagian atas maupun bagian bawah. Kita coba bagian atas masih bisa. Kita tambahkan logo part.
Ini kita pilih yang atas ya. Klik OK, kemudian kita letakkan di sini. Oke. Kemudian kita simpan. Oke, jadi ini adalah hasil akhir ya dari desain membuat layout PCB dari rangkaian driver motor DC BTS 7960. Ini juga bisa kita tambahkan apa namanya, poligon ya, yang mungkin belum kita tambahkan ini. Kita coba tambahkan poligon untuk mempermudah kita buat dalam bentuk milimeter dengan size 5 milimeter ini supaya mengikuti dari jalur apa namanya, ukuran dari papan PCB. Kita pilih poligon ini, poligon, kemudian kita pilih yang bottom dulu. Nah, ini isolasinya kita buat 1 milimeter atau 1,27 milimeter. Ini juga ya karena milimeter ini satuannya tadi. Ini 1,27. Kita pilih umpamanya yang jaring-jaring ini. Mudah-mudahan bisa. Kemudian kita tentukan titiknya. Kita hubungkan ke ground ya. Oke. Kemudian kita tes. Nah, ini. Ini adalah poligon pada bagian bawah. Nah, modelnya seperti ini. Jadi ground terhubung ke poligon. Untuk tampak atas apa bisa? Bisa juga. Ya kita pilih poligon kembali. Ini kita pilih top ya. Kita pilih yang jaring-jaring. Ini bebas mau yang solid atau jaring-jaring boleh. 1,27. Kita pilih lagi atas warna merah ini top. Ini kita hubungkan juga ke ground. Kita coba tes. Nah, ini adalah tampak atas. Kita lihat hasilnya untuk tampak atas top. Nah, ini ya. Jadi terhubung ya. Semua ground yang ada bagian atas, kemudian bagian bawah juga terhubung. Oke, saya kira ini mudah ya. Tinggal kita print out untuk proses pencetakannya. Kita mungkin ini jika tampak atas dengan tampak bawah ini ya mungkin sebaiknya dicetak menggunakan mesin. Jika dicetak menggunakan transfer paper yang biasa mungkin agak sangat sulit ya, sangat sulit prosesnya. Jadi kita coba print ya. Kalau print umpamanya kita mau print tanpa atas ya tinggal kita setting dulu ya. Ini bagian atasnya, top layarnya. Kita mau print jalurnya umpamanya, jalur ya. Jalurnya itu jika kita show layer, heal layer. Nah, yang pastinya kalau tanpa atas berarti topnya dulu kita aktifkan. Top, kemudian pad, ya, PS juga. Kemudian, ya, hanya itu ya, jalur, ini jalur bagian bagian atas. Ini tadi ada yang
tambahan, ya, ya ini diaktifkan juga Topet. Ini tambahan ya untuk menambah dari pad yang ada bagian atasnya ini, no outputnya. Nah, cukup ini saja ya. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita print ya, karena kita mau lakukan sablon secara manual ya, kita tentukan ini harus di mirror ya, harus di mirror ini karena eh, jika ingin secara manual ya, ini kita harus mirror, kemudian kita klik bagian nama filenya, kita isi top save, kemudian kita klik OK. Untuk bagian bawahnya sama ya, untuk bagian bawah berarti kita matikan bagian atas, kemudian ini bawah kita aktifkan. Nah, ini jalur bagian bawah, kemudian kita klik OK. Nah, untuk jalur bagian bawah ini kita print, karena bentuknya sudah mirror berarti centangnya ini kita harus matikan. Kemudian outputnya ini filenya kita beri keterangan bottom, kemudian kita klik OK, save. Nah, untuk setting tanpa atasnya labelnya ya, kita bisa nonaktifkan ini, kemudian kita aktifkan tplace, tname sama tvalue. Nah, ini kemudian kita klik OK, kemudian kita print lagi, print. Oh maaf, dimensinya belum ikut tadi semua ya, dimensi, jangan lupa dimensi diaktifkan untuk penentuan garis pinggirnya, garis tepinya. Kemudian kita print. Nah, ini tadi ya, lupa tadi kita print, kemudian kita beri nama di sini adalah sales screen atau label lah, label. Kemudian kita save. Nah, ini harus kita centang ini ya, karena mau disablon secara manual. Kemudian kita klik OK, save. Nah, outputnya bisa kita cek. Nah, ini outputnya. Kita coba buka dari top dulu. Nah, ini hasil print out dari tampak bagian atas. Kemudian labelnya, ini labelnya tadi. Nah, tulisannya termirror ya, karena kita mau lakukan sablon manual. Kemudian bottom. Nah, ini tampak jalur bagian bawah. Oke, saya kira itu ya sudah cukup jelas, dijelaskan bagaimana langkah-langkah dalam mendesain rangkaian driver motor DC PTS 7960. Semoga apa yang telah saya jelaskan ini ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.